Salam Pak, nama saya Aji dari Padang. Saya dari agama sebelah, namun percaya Yesus. Tapi saat ini saya masih tinggal dengan orang tua dan orang tua saya menentang saya. Saya mau tanya, apakah mengimani Yesus dalam hati cukup tanpa pindah agama? Karena saya takut dengan keluarga dan orang tua. Untuk sementara bisa, untuk seterusnya tidak bisa. Kenapa untuk seterusnya tidak bisa? Pertama, jika bukan iman Anda menghancurkan persembunyian Anda, maka persembunyian Anda akan menghancurkan iman Anda. Ya. Anda bilang Anda percaya Yesus. Ada satu titik di mana kalau itu betul-betul kepercayaan iman, iman itu akan menghancurkan persembunyianmu. Tapi kalau persembunyianmu akhirnya menghancurkan imanmu, maka imanmu tidak sungguh-sungguh. Hanya akan terjadi dua kemungkinan itu. Sekarang juga saudara berpikir, kalau saudara percaya Yesus sudah ya, bagaimana sikap saudara terhadap agama lama saudara? Tetap pergi beribadah di sana? Tetap melakukan ritual-ritual agama saudara? Lalu bagaimana saudara bisa disebut sebagai percaya Yesus pada saat yang sama saudara melakukan semua ritual di dalam agama saudara yang pasti bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Yesus? Itu pertama. Kedua, dengan percaya kepada Yesus maka saudara mempunyai tanggung jawab. Karena Yesus bukan hanya memanggil kita tapi juga mengundang kita, tapi juga memerintahkan kita. Dia tidak hanya mengundang kita untuk datang, tapi juga menyuruh kita atau mengutus kita untuk pergi. Jadi ada banyak tanggung jawab orang Kristen, termasuk tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab ibadah. Tentu saja juga perlu dibaptis dan sebagainya. Dan itu tidak bisa Anda lakukan tanpa Anda menjadi seorang Kristen. Ketiga adalah mengacu kepada kata-kata Yesus sendiri. Saya bacakan saja kata-kata Yesus ini memang agak panjang, tapi penting sekali buat saudara. Mulai dari Matius pasal 10 ayat 28 ya. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi maksudnya adalah bahwa burung itu murah, tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa. Rambutmu ini juga tidak akan gugur di luar kehendak Bapa. Apa yang kamu takutkan? Ya, kalau rambutmu tidak akan gugur di luar kehendak Bapa, kira-kira kepalamu bisa gugur di luar kehendak Bapa? Tidak bisa. Kalau sampai kepalamu putus, ya itu memang Bapa menghendakinya. Tapi sepanjang Bapa tidak menghendakinya, jangankan leher, rambut saja tidak. Ya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga mengaku di depan Bapa-Ku di surga. Perhatikan ini ya. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengaku di depan Bapa-Ku di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kenapa bisa begitu? Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Kenapa? Karena orangnya percaya Yesus, ayahnya tidak. Anak perempuan dari ibunya, karena anak perempuannya percaya, ibunya tidak, atau sebaliknya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya, karena menantu percaya, ibu mertua tidak, atau sebaliknya. Dan akhirnya musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini konteksnya penginjilan. Nah, karena itu di ayat selanjutnya Yesus bilang, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Dari semua itu, Yesus memang menuntut sebuah keputusan. Dan penerimaan kepada dia memang bisa mengakibatkan hubungan yang paling, relasi yang paling intim di tengah-tengah keluarga itu bisa hancur. Ya, tetapi itu tidak boleh membuat saudara takut. Takutlah kalau akhirnya apa yang saudara anggap sebagai iman itu akhirnya digugurkan atau dimatikan oleh persembunyianmu, maka kamu tidak akan selamat. Ya, karena itu maka menurut saya, saudara harus bergumul sungguh-sungguh. Untuk sementara waktu seperti saya bilang bisa. Tapi ada satu titik di mana saudara harus berani mengaku iman saudara kepada Yesus Kristus. Ya. Kalau misalkan sampai akhirnya titik di mana dia meninggal dan dia tetap tidak mengakui, berarti apakah itu imannya bukanlah iman yang sejati? Saya sangat meragukan iman seperti itu. Ya. Karena kalau kita sungguh-sungguh beriman, ya, ini kan perlu pertumbuhan rohani. Perlu pertumbuhan rohani itu ada satu titik di mana kita tidak bisa membiarkan. Ini sama seperti ya kayak Abraham yang tidak mengakui Sarah sebagai istrinya itu ya. Iya. Nah, tidak bisa terus-terusan seperti itu. Iya. Kalau kita punya iman sungguh-sungguh, kita mengasihi Tuhan, kita ada satu titik dan ingat bahwa ada roh di dalam kita yang adalah roh yang memberikan keberanian. Iya. Nah, kalau dia sampai mati tidak takut terus, tidak pernah mengaku, di mana peranan roh yang memberikan keberanian itu? Iya. Bisa jadi yang terjadi adalah bukan roh tidak pernah ada. Jadi dia belum percaya, hanya dia kira dia sudah percaya. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya.